Bak petir di siang bolong. Netizen pun dikejutkan oleh kabar gugatan cerai Dila kepada Bekti yang waktunya berdekatan dengan proses penyembuhan Bekti di rumah sakit. Berakhir pada perpisahan, Aldila Jelita resmi menggugat Bekti pada 27 Februari 2023 kemarin. Lantas seperti apa indera Bekti yang terlihat tidak ditemani oleh sang istri saat mendatangi rumah sakit untuk kontrol mata kirinya pasca operasi? Dan seperti apa pakar ekspresi menganalisa wajah Bekti saat menjawab pertanyaan awak media terkait dirinya yang tidak ditemani oleh sang istri ke rumah sakit? Dan benarkah di balik senyum dan tawanya ada kesedihan yang tidak terkira? Selain itu, benarkah alasan Dila menggugat cerai Bekti karena sudah memiliki banyak masalah dengan sang suami jauh sebelum Bekti jatuh sakit? Lalu, apakah Dila sudah siap menanggung hujatan netizen mengingat dirinya tiba-tiba menggugat cerai Bekti tepat di saat sang suami sedang berjuang untuk sembuh setelah operasi pendarahan otak? Dan bagaimanakah sang manajer menjelaskan kondisi kesehatan Bekti terkini? Benarkah Bekti sudah mulai bekerja meski kondisi kesehatannya belum 100% pulih dan baru saja digugat cerai oleh sang istri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Isu keretakan rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita memang menggegerkan publik. Dila tiba-tiba saja menggugat cerai Bekti tepat di masa suaminya sedang berjuang untuk sembuh pasca operasi pendarahan di otaknya. Ya, tidak ada angin, tidak ada hujan. Rumah tangga yang selama ini dinilai adem ayem kini justru berujung perceraian. Padahal sebelumnya, Dila selalu menjadi orang yang paling setia dan berjuang akan kesembuhan suaminya itu. Mengingat kabar isu perceraian sudah menyurak ke permukaan, lantas seperti apa pilunya Bekti yang datang ke rumah sakit untuk kontrol mata pasca operasi tanpa ditemani oleh istrinya? Dan seperti apa pakar ekspresi menganalisa Bekti saat ditanya oleh awak media karena datang tanpa didampingi oleh sang istri? Benarkah senyuman Bekti menutupi guratan kesedihannya? Ya, alhamdulillah hari ini check up yang selanjutnya setelah kemarin aku sempat ada operasi mata ya. Jadi alhamdulillah berjalan dengan lancar semuanya. Jadi tinggal 3 bulan lagi kita kontrol lagi. Kontrolnya mah tadi ngapain aja Tadi Tadi dicekin aja sih gimana pasca operasi aja sama udah kurang-kurangin obat aja sih. Udah obatnya terus udah gitu ya dikasih terapi tadi dipetok gitu ya, jadi dicek alhamdulillah. Ini tidak ditemukan Dila kemana nih? Ya nanti kita cerita ya. Apa yang bisa Iji baca dari salah satu dari yang ininya, dari video ini? Pertama gini, Iji akan mulai menjelaskan dari guratan wajah ya. Guratan wajah, jadi sebenarnya dari tekstur guratan wajah itu kita bisa melihat adanya kesenangan, kesedihan, adanya tekanan, batin dan sebagainya. Nah, kalau Iji playkan videonya ini kecenderungan dari matanya, dari ujung guratan matanya itu menandakan kesedihan. Dan beberapa lekukan itu menandakan kurang tidur. Bisa jadi kekurangan tidurnya itu karena ada beban pikiran,
karena ini mengarah pada guratan ujungnya yang turun. Dan yang pastinya di video ini meskipun beliau senyum, ini tekanan batin di dalam beliau itu sangat besar. Kalau dilihat tekanan batin yang seperti ini banyak hal ya, bisa jadi dimulai dari umumnya yang seperti ini akan dimulai dari misalkan dari cekcok keluarga, cekcok pasangan dan sebagainya. Itu adalah gap pertamanya. Itu juga bisa jadi dari karir, jadi tekanan-tekanan tentang karir yang misalkan batal dan sebagainya, itu juga bisa merupakan tekanan batin. Jadi tekanan batin itu banyak posisi ya kalau dari guratan wajah, karena kalau Eji pembaca garis tangan dengan pembaca guratan wajah, kalau garis tangan itu biasanya tidak terlepas dari adanya masalah percintaan, karir sama kesehatan. Tapi kalau yang seperti ini karena matanya turun dengan kurang istirahat, ya salah satunya dari percintaan. Jadi ini Kak Inbeknya itu lagi menjelaskan tentang kesehatannya tanpa ditemanin oleh Kak Dilanya sendiri. Nah itu juga bagian guratan wajah yang terlihat tertekan ya. Karena kenapa? Karena dengan sosoknya beliau itu adalah orang yang menurut Eji itu memang harus dilengkapi dengan kasih sayang. Dan yang seperti ini udah pasti tekanan batin dari segi wajahnya itu nampak banget yang ada tanpa pasangannya. Analisa dari pakar ekspresi yang menilai jika Bekti tampak tertekan dan juga menyimpan kesedihan terlihat dari banyaknya kerutan di area wajahnya. Awak media pun tak hanya menanyakan tidak adanya Dila sebagai support sistem Bekti di dalam proses penyembuhannya, namun juga bertanya mengenai gugatan cerai sang istri. Lantas seperti apa pakar ekspresi kembali menilai wajah Bekti saat ditanya kondisi rumah tangganya yang baru saja digugat cerai oleh Aldila? Baik-baik aja kok semuanya ya. Nanti selanjutnya dikabarkan kembali. Apa kabar? Semuanya udah pada makan, udah pada minum? Aman. Aku istirahat dulu ya. Aku dari rumah sakit ini takutnya nanti hawa-hawa rumah sakit. Intinya alhamdulillah semuanya baik. Tinggal nanti ke berikutnya yang pemeriksaan selanjutnya. Tuh. Baik, udah ya sedikit ya, makasih banyak ya. Dadah, makasih ya. Ya Allah pada baik-baik amat. Ini senyum bukan senyum umumnya ya, bukan yang orang merasa bahagia dengan kesenyumannya. Ini senyum yang menutupin dari kesedihan, karena dari guratan matanya termasuk senyumannya, ujung dari bibirnya itu semua mengarah turun. Jadi kalau orang yang senyumnya mengarah turun dengan guratan mata yang mengarah turun itu adalah menandakan satu kesedihan, dan prosesnya ini adalah prosesnya kesedihannya beliau. Di tempat dan waktu yang berbeda, Bekti kembali ditanya mengenai gugatan cerai Aldila saat berada di stasiun televisi swasta. Lantas seperti apa ekspresi wajah Indra Bekti ketika ditanya kabar gugatan cerai tersebut? Kita kapan yang mana? Besok ya. Oh ya, itu aku belum tahu, pokoknya besok ya. Hari besok ini katanya sudah masuk Kak Indra gugatannya. Nanti mohon doanya. Tapi sebelumnya ada berantem nggak sih Kak Indra? Enggak ada. Tapi Kak Bekti sendiri kenapa Kak katanya meninggalkan rumah 1 minggu Kak? Nanti ya guys. Oke, jadi ini adalah video kedua yang Eji dapat dari teman wartawan. Jadi untuk dilihatin. Nah, waktu ini kondisinya Kak Indranya itu lagi diliput lagi oleh wartawan setelah selesai syuting di salah satu TV swasta. Nah, di posisi ini beliau sudah mencoba untuk menutup diri. Jadi salah satu guratan wajah di dalam diri kita yang susah untuk dibaca adalah kita tutupin ya. Jadi dengan proses yang seperti ini adalah proses untuk menutup diri sebenarnya. Kondisional beliau menutup wajah tapi juga sekalian menutup diri supaya kita tidak bisa melihat apa yang ada di dalam diri dia, apakah kesedihan. Karena kalau kesedihan di ujung bibir juga akan nampak turun, di ujung mata juga akan nampak turun. Di posisi ini ujung matanya turun dan beliau tidak mau menatap
Karena kenapa? Kalau beliau menatap, pasti akan ada beberapa angle yang akan nampak, seperti mata berkaca-kaca karena menahan kesedihan, ujung mata turun yang menandakan kesedihan, kantung mata itu tiba-tiba tebal, mata merah yang seperti itu ya. Ini kita cerita guratan wajah itu menandakan misalkan baru nangis dan sebagainya, dan itu ada di bagian wajah. Dan beliau ini berusaha memakai kacamata dan berusaha memakai masker. Jadi kembali lagi, kesedihan masih meliputi beliau. Kalau menurut Eji itu ada unsur kesengajaan untuk menutup, bukan hanya masalah pandemi, tapi menutup untuk tidak terlihat adanya kesedihan di dalam diri. Benarkah Aldila Jelita sudah siap menanggung hujatan netizen mengingat dirinya yang secara tiba-tiba menggugat cerai Bekti tepat di saat sang suami yang sedang berjuang untuk sembuh pasca operasi pendarahan otak? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Mengingat kabar isu perceraian sudah menyeruak di permukaan dan bukanlah isu semata, seperti apa kuasa hukum Aldila Jelita ketika mengungkap apa duduk permasalahan dirinya resmi menggugat cerai Bekti di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 27 Februari 2023 kemarin. Benarkah pemicu perceraian adalah masalah ekonomi? Dan benarkah pula Aldila Jelita mendadak menggugat cerai Bekti karena sudah memiliki banyak masalah dengan Bekti jauh sebelum suaminya itu jatuh sakit? Benar bahwa per hari ini Dila masukkan gugatan ke Pengadilan Negeri Agama untuk berpisah dengan Bekti. Tiba-tiba juga karena saya dihubungin tuh 11:30 malam sama Dila. Terus hari Jumat dihubungin, terus ketemuan sama Dila sama Bekti juga, tapi terpisah ya, terpisah. Saya tanya sama Dila kenapa, terus sudah benar-benar siap nggak sayang. Sudah selama ini sama Bekti bareng-bareng, susah senang bareng-bareng. Ya cuman Dila bilang sudah nggak bisa bang, memang aku sudah sepakat sama Bekti untuk bisa. Terus saya telepon Bekti datang sorenya. Saya tanya juga Bekti bilang ya sudah kalau memang Dila mau seperti itu ya udah bang, memang ya udah kita sepakat memang mau selesaikan ini secara baik-baik. Alasannya memang sudah tidak bisa sejalan lagi berdua dan mereka sepakat untuk pisah ini secara baik-baik. Semua kewajiban terhadap anak segala macam sudah disepakati bahwa tetap akan seperti biasanya, tidak seperti berpisah. Sejauh ini tidak ada indikasi orang ketiga. Memang permasalahannya mereka aja yang udah numpuk lah. Ya, dari pengakuan kuasa hukum Dila, perbedaan prinsiplah memang menjadi pemicu dari adanya gugatan perceraian dan bukan masalah ekonomi seperti yang kini menjadi bahan perbincangan publik. Bahkan yang paling mengejutkan, Bekti pun juga mengaku ikhlas ketika digugat cerai oleh sang istri, lantaran ia sepakat untuk bercerai dengan wanita yang sudah dinikahinya selama hampir 12 tahun itu. Lantas, benarkah keputusan menceraikan Bekti di tengah penyembuhan sakitnya? Aldila Jelita memang sudah siap dihujat netizen. Lalu, seperti apa kondisi terkini kesehatan Indra Bekti menurut sang adik? Saya udah tahu lah, pasti publik menyangkanya pasti karena Bekti sekarang udah sakit, akhirnya mungkin kurang
penghasilan sudah berkurang, Dila ninggalin, nggak seperti itu. Saya udah sampaikan ke Dila, pasti kamu yang diserang publik itu pasti kamu, karena kan pasca kemarin itu yang mereka minta donasi lah segala macam, itu sebenarnya kan efeknya kurang baik sebenarnya masih ada kemampuan lah, tapi kan sebenarnya teman-temannya Bekti semua pada nyumbang waktu itu. Semoga kita doakan juga bisa semakin cepat pulih, gitu aja sih, karena kalau dilihat dari kondisinya Bang Indra memang sangat-sangat luar biasa semangatnya dia untuk pulih hingga membuat badannya dia juga cepat recovery-nya. Lantas seperti apa pula sang manajer menjelaskan kondisi kesehatan Indra Bekti terkini? Benarkah Bekti pun sudah mulai bekerja meski kondisi kesehatannya belum 100% sehat dan baru saja digugat cerai oleh sang istri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Entah apa yang saat ini dirasakan oleh Bekti, namun yang pasti meski dirinya sepakat bercerai dengan Dila, di lubuk hati yang terdalam, kesedihan pun tentu tidak bisa dibantahnya. Mengingat sebelum perceraian ini terjadi, ada sebuah perjalanan cinta yang begitu manis di sepanjang pernikahannya, hingga lahirlah 2 buah hati yang begitu cantik menghiasi keluarga kecil mereka. Tapi sayangnya, takdir pun akhirnya berkata lain. Aldila pun memilih untuk menggugat cerai suaminya itu dengan sebuah alasan beda prinsip. Dan kini, meski ia pun harus dihadapkan dengan pahitnya kehidupan seperti halnya diceraikan oleh sang istri, Indra Bekti pun yang sebelumnya vakum dan fokus pada kesembuhannya, kini ia pun sudah mulai kembali bekerja di dunia hiburan meski kondisi kesehatannya belum 100% pulih. Bukan kerja seperti biasa, cuman memang saya mencoba kalau ditanya kenapa Bekti kondisi ini, kita ngomong kondisi dulu ya, kita ngomongin kondisi. Saya baru jabanin kenapa ini Bekti kok bisa kerja gitu, karena ya itu kemauan Bekti sendiri, karena di rumah itu dia tahu sendiri aktivitas kerja stres, malah sering pusing. Akhirnya saya mencoba trial, waktu itu pertama kali ada di Rumpi, ya saya ngomonginnya Rumpi pertama kali. Dia enjoy, pulangnya fun dan lain-lain ya. Emang sampai rumah juga pasti lupa. Tapi besoknya baru inget lagi, kadang-kadang masih ingat. Jadi ya udah kita cobalah. Tapi memang tidak, kan dari Rumpi itu kan hari Jumat. Terus habis itu kosong Sabtu Minggu. Habis itu baru Senin hari ini. Mungkin saya coba karena permintaan dari pihak Trans untuk ada pemberian award. Ringan lah, lebih light lah. Ya udah oke, saya okein. Dan besoknya lagi hari Rabu cek mata, itu full day kosong. Nanti mungkin hari Kamis saya ambil lagi, gitu-gitu aja. Jadi nggak setiap hari. Ya sangat mengejutkan sih sebenarnya setelah sekian lama dengan kondisi yang mungkin memang nggak antara tepat atau tidak tepat saya juga kurang tahu ya, karena kan memang mereka yang jalanin berdua, karena kan itu ranah rumah tangga, ranah keluarga. Saya kan nggak bisa masuk area situ. Saya nggak bisa jawab kalau itu ya, nanti ya jawab, bukan saya punya wewenang untuk menjawab itu. Keluarga ya pasti ya menyayangkan pasti. Kalau ada kejadian seperti ini, siapa sih yang mau kan gitu. Pasti orangnya ikhlas, orangnya kan bilang sabar, ikhlas. Jadi nggak ada reaksi yang berlebihan, nggak ada ya sedih pasti, karena pasti sedih, namanya hubungan sampai 12 tahun. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.